Baik, saya Najwan Fauzan Ramadan dari kelas 4B akan menjelaskan tentang subbab dari bab 3 di buku Sejarah Kawasan yang ditulis oleh Prof. Asep Hidayat atau yang lebih dikenal dengan Abah. Saya di sini memilih bab 3 dengan subbab pembahasannya yaitu tentang pemetaan kawasan dunia Islam. Nah, pada subbab itu Abah di dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam membahas tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan dan juga memetakan wilayah-wilayah peradaban Islam di dunia, terdapat dua pendekatan tradisional yang utama. Nah, serta satu arah yang mulai ditekankan dalam kajian kawasan Islam. Nah, pendekatan yang dimaksud diantaranya itu ada pendekatan geopolitik, pendekatan etnolinguistik, dan juga nantinya ketika memasuki arah baru atau ke dunia modern itu dijelaskan lagi ada kajian muslim minoritas, di mana pendekatan dari etnolinguistik sebelumnya dinilai belum menyentuh realitas masyarakat muslim yang berstatus sebagai minoritas. Nah, jauh sebelum ke sana, di sini pertama yang telah saya sebutkan tadi yaitu tentang pendekatan geopolitik. Nah, pada pendekatan ini Abah menjelaskan bahwa pendekatan geopolitik ada pembagian atau pendekatan geopolitik itu membagi dunia berdasarkan batas-batas wilayah politik dan geografis, dan sering digunakan oleh ahli politik serta hubungan internasional untuk mempermudah perumusan hubungan antar negara. Serta secara historis, pembagian kawasan melalui pendekatan ini berkaitan erat dengan kepentingan kolonialisme dan imperialisme barat. Misalnya pembagian dunia antara Spanyol dan Portugis lewat perjanjian Tordesillas. Nah, seperti itu. Jadi pembagian kawasan ini itu ada melalui pendekatan yang berkaitan erat dengan kepentingan kolonialisme dan imperialisme, dengan salah satu contohnya yaitu lewat peristiwa perjanjian Tordesillas, pembagian dunia antara Spanyol dan Portugis. Nah, adapun kelebihan atau yang menjadi manfaat atau sebutnya manfaat secara tidak langsung dalam pendekatan ini adalah kemudahannya dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di suatu kawasan serta keragaman budaya akibat faktor geografis. Nah, namun dalam pendekatan geopolitik atau pemetaan dunia Islam dalam pendekatan geopolitik itu kelemahannya adalah dapat mendistorsi pemahaman karena terlalu mengarahkan kepada batas formal wilayah. Nah, sehingga akar tradisi budaya yang melintas batas negara
ada pendekatan etnolinguistik. Nah, dalam pendekatan ini memetakan kawasan dunia Islam berdasarkan ciri-ciri etnis, rasial, dan bahasa seperti yang digunakan oleh Huntington dan Said Hussein Nasr. Nah, Said Hussein Nasr itu membaginya ke dalam 5 kategori budaya besar. Nah, apa aja? Nah, menurut Said Hussein Nasr, dalam pemetaan kawasan dunia Islam itu dibagi kepada 5 kategori budaya besar. Nah, apa aja? Yang pertama, kawasan Arab yang mencakup Asia Barat, Afrika Utara, yaitu Timur Tengah, yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kebudayaan. Nah, yang kedua, setelah kawasan Arab itu ada kawasan Persia, di mana dicirikan oleh etnolinguistik Indo-Iran dan sejarah panjang kebudayaan serta bahasa Persia, mencakup wilayah seperti Iran, Afghanistan, dan sebagian Asia Selatan. Nah, setelah kawasan Arab, kawasan Persia, lanjut ke kawasan yang ketiga, yaitu kawasan Turki, di mana di kawasan Turki ini dicirikan dengan penggunaan bahasa dan etnis Turki, itu dengan meliputi negara Turki, Asia Tengah, Kaukasus, hingga wilayah minoritas di Semenanjung Balkan dan Tiongkok bagian barat. Nah, beranjak dari kawasan Turki langsung ke belahan timur, yaitu kawasan Melayu, di mana kawasan Melayu ini terbentang di kawasan Asia Tenggara Nusantara dengan ras Melayu yang kental, di mana proses Islamisasi berjalan damai dan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantarnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yaitu di kawasan Afrika Hitam, yaitu dalam kawasan ini memiliki kedekatan historis dengan Islam sejak awal hijrah ke Habsyah, kurang lebih seperti itu, di mana Islam itu menyebar lewat perdagangan dan tarekat sufi serta berpadu secara unik dengan budaya lokal. Nah, itulah 5 kawasan dalam pendekatan etnolinguistik yang dipetakan oleh Said Hussein Nasr dalam pembagiannya berdasarkan 5 kategori budaya besar. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama tadi ada kawasan Arab, kawasan Persia, kawasan Turki, dan kawasan Melayu, dan terakhir kawasan Afrika Hitam. Nah, jadi dalam pemetaan kawasan dunia Islam itu sebutnya ada 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan geopolitik, yaitu pendekatan yang berdasarkan batas-batas wilayah politik dan geografis. Nah, seperti itu. Biasanya pendekatan geopolitik itu sering digunakan oleh ahli politik serta hubungan internasional. Nah, yang kedua pendekatan etnolinguistik, di mana pendekatan ini memetakan kawasan dunia Islam berdasarkan ciri-ciri etnis, rasial, bahasa seperti yang digunakan oleh Huntington dan Said Hussein Nasr dalam memetakan kawasan dunia Islam. Dibaginya kepada 5 kategori budaya besar. Apa aja tadi? Kawasan Arab, kawasan Persia, kawasan Turki, dan juga kawasan Melayu serta Afrika Hitam. Nah, itulah pendekatan pembagian dalam pemetaan kawasan dunia Islam menurut buku Prof. Asif Hidayat Abah dalam judulnya Sejarah Kawasan Islam. Kurang lebih seperti itu.